memang sedang digalakan ya, karena itu salah satu cara kita untuk memerangi pandemi COVID-19. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bagi mereka yang sudah pernah terinfeksi COVID-19? Kapan waktu yang tepat untuk melakukan vaksinasi? Nah, langsung saja kita sudah hadir bersama kita di sini ada Dr. Suzy Maria, spesialis penyakit dalam, konsultan, alergi dan imunologi. Udah pinter ya? Oke. Selamat pagi, Dok. Tetap semangat dokter. Ya. Oke, Dokter Suzy, banyak fakta mitos yang beredar di masyarakat nih. Katanya yang pertama, orang yang sudah sembuh COVID-19 tidak perlu melakukan vaksinasi karena sudah terbentuk antibodi. Fakta atau mitos? Mitos, Dok. Jadi tetap harus vaksin ya? Iya. Jadi memang ketika kita terinfeksi secara alamiah, otomatis sistem kekebalan tubuh kita belajar kemudian membentuk kekebalan. Akan tetapi ternyata ada laporannya setelah orang sembuh dari COVID-19, walaupun jarang ya, ada yang terinfeksi lagi. Oleh karena itu, meskipun sudah terkena COVID-19, sembuh, tetap harus divaksinasi. Anggaplah vaksin itu akan menjadi booster atau penguat untuk kekebalan yang didapatkan dari infeksi yang sebelumnya. Jadi memang benar ada antibodi, tapi tetap harus vaksinasi ya dokter ya, untuk sebagai booster. Karena banyak sekali juga teman-teman saya dokter Ekles ya, kayak baru kena COVID-19, tapi kayak nggak ngerasa nggak mau divaksin, tapi nggak lama kena lagi, tapi ternyata kadang-kadang ada yang gejalanya justru lebih berat. Setuju. Nah dokter, ini paling banyak juga nih dokter fakta dan mitos yang beredar. Ini waktu yang tepat untuk vaksinasi COVID-19 sebagai pasien yang sudah negatif, ini dapat dilakukan 2 pekan setelah terkonfirmasi negatif. Ini fakta atau mitos? Iya. Fakta. Fakta, 2 minggu sudah boleh nggak? Jadi begini, jadi perlu dipahami dulu ya, bahwa kalau aturan internasional, jadi setelah sembuh dari COVID-19, jadi asalkan dia sudah melewati fase infeksiusnya yang dia mampu untuk menginfeksi orang lain, maka dia sudah bisa untuk divaksinasi. Tadi kan ada di tayangan sebelumnya ya, jadi sudah 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Sebenarnya itu sudah waktu yang layak. Kenapa ditunda? Karena kalau di masa-masa dia infeksius, dia datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi, maka dia akan menulari orang-orang yang ada di situ. Akan tetapi, ada tapinya nih, karena vaksin kita di Indonesia ini adalah program dari pemerintah kita dan semuanya sudah diatur dan pemerintah sudah menetapkan, mengarahkan bahwa vaksin untuk para penyintas COVID-19 yang sudah sembuh dari COVID-19 divaksinnya 3 bulan, maka sampai saat ini kita masih mengikuti arahan pemerintah. Jadi di Indonesia kita tetap 3 bulan dulu setelah sembuh dari COVID-19 ya. Karena regulasi pemerintah karena juga ya. ada arahan seperti itu. Nah, ya, dokter. Kalau vaksin itu mungkin yang jadi pertanyaan masyarakat, di badan kita itu bertahannya berapa lama, dokter? Baik, jadi hingga saat ini kan masih terus dipelajari. Ternyata untuk vaksin yang kita gunakan setelah 6 bulan sudah mulai turun kekebalannya. Begitu. Jadi makanya nih kan kita mulai program vaksinasi di bulan Januari ya, tahun ini ya. Jadi sekarang sudah 7 bulan lebih. Jadi tentu makanya protokol kesehatan itu tidak boleh dilonggarkan dulu karena memang ternyata vaksinnya kekebalannya mulai turun. Nanti pemerintah akan mengatur lagi, mengarahkan lagi bagaimana langkah kita ke depan di Indonesia mengenai program vaksinasinya untuk mengontrol pandemi. Selanjutnya ya. Iya. Selanjutnya nanti akan ini lagi diarahkan ya. lagi. Artinya setelah 6 bulan ini vaksin komplit, kita baiknya vaksin lagi atau tunggu arahan pemerintah. Tunggu arahan lagi ya dokter ya. Sabar ya pemirsa, Sabar. tunggu arahan dulu pemerintah nanti. Oke. Fakta mitos berikutnya dokter. Seorang yang sudah sembuh dari COVID-19 dan alami long COVID tidak dianjurkan untuk segera melakukan vaksinasi. Fakta atau mitos? Mitos Tapi yang dijawab. Udah mitos. Gak apa-apa, tapi alasannya apa kan belum tahu ya. Oke. Mitos ya dokter ya. Tapi penjelasannya ya, kenapanya sesaat lagi pemirsa tetap di Hidup Sehat. Pemirsa, kembali bersama kami masih di Hidup Sehat. Tadi kita sudah melihat negara yang sudah dilakukan vaksinasi, tapi angka COVID-19 justru tetap naik. Jadi artinya tetap lakukan protokol kesehatan yang baik. Oke, Dokter Suzy melanjut pertanyaan tadi yang mitos ya. Seseorang yang sudah sembuh dari COVID-19, yang mengalami long COVID, tidak dianjurkan vaksinasi sampai keadaan benar-benar pulih. Mitos tadi ya? Itu mitos. Oke. Ya, jadi sebenarnya hampir sama dengan jawaban yang tadi, bahwa waktu untuk menentukan vaksinasinya kapan itu kita ikuti arahan pemerintah.
Sebenarnya kalau orang yang mengalami long COVID itu kan dia ada kayaknya cepat capek berlebihan habis sembuh dari COVID, padahal COVID-nya udah selesai. Sebenarnya hal itu tidak menghalangi vaksinasi. Yang penting dia sudah selesai masa infeksiusnya, kemungkinan dia menularkan orang lain, meskipun dia misalnya belum merasa fit sekali, sebenarnya dia sudah layak untuk divaksinasi. Gitu. Ada gejala-gejala sisa kayak sesak, demam, batuk itu tetap bisa dok? Bisa. Jadi memang kalau terutama yang mengalami COVID yang berat sebelumnya ya, misalnya pasien yang butuh oksigen tinggi, rawat ICU, memang setelah itu dia butuh waktu untuk pemulihan gitu. Tapi kan dengan kita menunda vaksinasi karena itu malah dia nanti bisa kena infeksi ulang dong. Benar, setuju. Ya. Jadi Setuju. sesegera mungkin ya dokter ya. Tapi ikuti arahan pemerintah 3 bulan. Ya. Oke. Nah dokter, nih selanjutnya ya, fakta dan mitos yang selanjutnya dokter ya. Katanya nih dok ya, bahwa orang-orang yang tadi kan kalau sudah sembuh dari COVID-19 ini dan sudah melakukan vaksinasi, ini akan lebih kebal terhadap virus COVID-19. Ini fakta atau mitos dok? Mitos Mitos ya? Oh jadi kayak mereka tuh merasa kayak double antibody itu mitos ya? Iya, jadi kebal. Nah sebenarnya kekebalan baik yang dari infeksi alamiah ataupun dari vaksinasi itu tidak ada yang 100%. Tidak ada yang akan menjamin 100% tidak akan sakit lagi. Enggak. Jadi vaksinasi itu kan ditujukan supaya tubuh kita itu sudah membentuk kekebalan sehingga sewaktu virusnya masuk maka sudah langsung bisa diperangi dari depan, dari awal gitu ya. Jadi harapannya tidak sakit. Ataupun kalau sakit, sakitnya tidak berat gitu. Jadi kalau istilahnya kebal 100% dijamin tidak sakit, ya enggak lah. Makanya tetap harus vaksinasi plus melakukan protokol kesehatan. Gitu, ya. Oke. Nah dokter, menarik banget dok. Nah ini fakta mitos selanjutnya, ini yang banyak sekali diperbincangkan masyarakat yang bertanya-tanya dok. Katanya vaksinasi hanya dapat memprotek satu varian COVID-19. Fakta atau mitos? Boleh langsung jawab? Boleh dong. Mitos. Jadi tidak bisa memproteksi varian lainnya, hanya satu jenis varian aja. Fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos? Mitos. Oh mitos. Nah Iya. itu kan banyak yang kita pikirkan kan, kayak nggak mau vaksin, cuma bisa proteksi satu, itu mitos ya dokter? Ya, mitos. Jadi kan dalam pembuatan vaksin itu kan didesain. Jadi nanti akan mencetuskan kekebalan terhadap apa. Nah, dicetuskan itu kekebalan terhadap biasanya protein yang spike di permukaannya virus itu yang akan menempel ke selnya kita untuk menginfeksi. Nah, sebenarnya itu sama antara berbagai varian, cuma memiliki sifat spike yang berbeda-beda aja antar varian. Nah, jadi dengan vaksinasi akan melindungi juga terhadap semua varian yang ada, akan tetapi di laboratorium didapatkan ternyata dengan beberapa varian yang baru ini perlindungannya turun sedikit. Tapi bukan berarti tidak bisa melindungi gitu ya. Jadi tetap ada manfaatnya. Jadi tetap ada manfaatnya. Iya. Nah dokter, ini tips dari dokter gimana nih dok bagi mereka yang sudah terinfeksi COVID-19 dan mau vaksin, itu kapan waktu yang tepat dan apa saja yang harus dipersiapkan dok? Ya. Baik, jadi karena kita akan melaksanakan vaksinasi COVID-19 ini berdasarkan program pemerintah, maka kita ikuti arahan dari pemerintah untuk para penyintas COVID-19 yang sudah sembuh dari COVID-19, tunggu 3 bulan dulu untuk mendapatkan vaksinasi. Dan ketika sebelum mendapatkan vaksinasi maupun nanti sesudah mendapatkan vaksinasi, tetap harus melakukan protokol kesehatan. Karena apa? Karena vaksin tidak akan menggantikan protokol kesehatan. Keduanya saling melengkapi. Tetap lakukan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Dan kemudian tentu kita tetap harus melakukan pola hidup yang sehat ya. Jadi karena imunitas kita itu sangat dipengaruhi oleh pola hidup sehat. Jadi makan yang sehat, tidur cukup, olahraga, tidak merokok, tidak stres. Oke? Oke, makasih banyak dokter. Terima kasih dokter Susi Maria. Makasih dokter. Informasinya sangat luar biasa. Nah pemirsa selanjutnya nih, aku dengar banget dan juga baca-baca di media online bahwa ada virus varian baru lagi, namanya Delta Plus. Aduh dokter Ekrus ini apa lagi sih dok? Ada Delta kan belum hilang nih, terus kayak masih pada takut sama Delta. Ini ada lagi Delta Plus, ini lebih berbahaya atau nggak dok? Mau tahu Intan? Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.